Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2024-2025 dan Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2025-2029. Kami mohon Ibu Sri Mulyani Indrawati dan Bapak Purbaya Yudi Sadewa untuk maju ke meja penandatanganan. Berapa? Penyerahan memori jabatan akan diserahkan oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2024-2025 kepada Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Ibu Sri Mulyani Indrawati disilahkan kembali ke tempat semula. Sambutan Ibu Sri Mulyani Indrawati kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang saya hormati Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia, para pimpinan dan anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat, pimpinan dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para ketua, wakil ketua, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang hadir, Pak Menko Perekonomian, tetangga sebelah Kementerian Keuangan selalu, Bank Indonesia yang saya lihat diwakili oleh Ibu Deputi Senior, Dewan Komisioner OJK, dan seluruh jajaran yang hadir. Kiki saya lihat di sini. Yang saya lihat diwakili oleh Ibu Deputi Senior, Dewan Komisioner OJK, dan seluruh jajaran yang hadir. Bu Kiki saya lihat di sini. Para Wakil Menteri Keuangan dan para pejabat Eselon 1 Kementerian Keuangan beserta seluruh jajaran Kementerian Keuangan, pimpinan dari Special Mission Vehicle yang juga hadir pada hari ini, pagi hari ini, Bapak dan Ibu sekalian dari Mahkamah Agung, Panglima yang hadir atau yang mewakili, terima kasih semua kehadirannya pada hari ini. Merupakan suatu kehormatan dan juga privilege atau keistimewaan bagi saya yang diberikan kepercayaan tugas mengabdi dan berbakti untuk bangsa dan negara Indonesia, membantu Presiden terpilih untuk mencapai cita-cita Republik Indonesia. Saya berterima kasih atas kepercayaan dan kehormatan tersebut. Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang selama ini sudah cukup lama saya menjabat di posisi ini, selalu dan terus membantu di dalam melaksanakan tugas mengelola keuangan negara dengan penuh dedikasi,
dengan sepenuh hati dan kita bersama-sama mengelola keuangan negara dan menjaga Kementerian Keuangan di dalam situasi dan tantangan yang terus berubah, makin kompleks dengan adanya perubahan teknologi digital, tantangan struktural, dan juga dari tren geopolitik yang sedang terjadi. Tidak pernah mudah. Saya berterima kasih juga kepada semua pihak, terutama para rekan kabinet, Pak Menko yang sering menjadi partner kami, namun juga para menteri-menteri yang lain di dalam kabinet, rekan-rekan dari legislatif, Pak Misbakun dari Komisi 11, Badan Anggaran, dan komisi-komisi lainnya, dari lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga institusi atau dari dunia media, dunia usaha, para akademisi, dan juga masyarakat luas. Seluruh pemangku kepentingan yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama, dukungan, bantuan, masukan, kritikan, terutama kritikan yang membangun, yang diberikan kepada saya dan kepada Kementerian Keuangan, sehingga kita terus dapat memperbaiki kebijakan, regulasi, dan respons Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara di dalam menjalankan tugas negara. Tiada gading yang tidak rusak. Tiada gading yang tidak retak. Tiada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kekhilafan. Dan untuk itu saya dengan rendah hati memohon maaf. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru Pak Yudi Purbaya Yudi. Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo. Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa. Jalankan dan lanjutkan tugas dengan amanah, profesional, kompeten, dan jaga selalu integritas. Bantu pimpinan yang baru dan terus melaksanakan tugas dengan dedikasi. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, kita semua menyadari bahwa ekonomi saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar. Perlambatan ekonomi di berbagai negara, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang cepat menimbulkan risiko sekaligus peluang bagi Indonesia. Geopolitik akan menjadi game changer. Indonesia tidak bisa lepas dari dampak perkembangan geopolitik dunia. Oleh karena itu, jajaran Kementerian Keuangan harus paham kondisi terkini, harus paham isu-isu strategis. Dalam menyusun kebijakan, kita tidak boleh naif. Jangan sampai fokus ke isu kecil
yang justru menghambat kebijakan strategis. Biasakan untuk berdiskusi dan mendengar suara dari luar, bukan hanya dari internal Kemenko sendiri yang sudah pasti sepakat, agar tidak terjebak dalam echo chamber. Manfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk mendapatkan insight yang baru. Selain itu, tantangan perubahan iklim semakin nyata. Sebagai negara yang rentan terhadap bencana alam, Indonesia harus bersiap untuk menghadapi risiko perubahan iklim yang akan berdampak pada sektor-sektor kunci, seperti pertanian, perikanan, dan energi. Peran Kementerian Keuangan dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan sangat krusial. RAPBN 2026 dirancang untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal yang disiplin sekaligus berpihak kepada rakyat. Fokus utamanya diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan, serta pelindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan RAPBN ini, pemerintah berupaya memastikan belanja negara lebih efektif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Pada saat yang sama, prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga agar APBN tetap sehat, kredibel, dan mampu menopang agenda pembangunan nasional. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya banggakan, Kementerian Keuangan adalah institusi yang besar dengan puluhan ribu pegawai yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Sebagai institusi yang mengelola keuangan negara, kita harus selalu menjaga integritas dalam tiap tindakan yang kita lakukan. Setiap rupiah yang kita kelola adalah uang rakyat dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kementerian Keuangan harus tetap menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjaga agar setiap tindakan kita selalu berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Sebelum menutup pidato ini, saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjaga semangat pengabdian, bekerja dengan integritas, dan memperkuat rasa kebersamaan. Kita adalah penjaga keuangan negara, dan keberhasilan kita akan menentukan kepercayaan rakyat kepada negara. Sekali lagi, dengan penuh kerendahan hati, saya memohon dukungan dari seluruh pegawai Kementerian Keuangan, karena saya percaya bahwa hanya dengan kerjasama, sinergi, dan ketulusan, kita mampu menjalankan amanah besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.